Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Ustadz Ahmad Yasin, pemimpin Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis, hampir tak percaya dirinya diberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup setelah baru peristiwa menegangkan yang baru saja dialaminya. Pasalnya mobil yang dikemudikan olehnya seorang diri tertabrak kereta listrik dengan rute Bogor-Jakarta di perlintasan kawasan Rawageni, Cipayung, Kota Depok. Akibatnya mobil Ustadz Ahmad Yasin pun hancur tak berbentuk akibat terseret sejauh 10 meter. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Dwi Putra Kasumo yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Putra. Baik, Firda, selamat sore. Bisa saya jelaskan bahwa peristiwa kecelakaan antara rangkaian kereta listrik dan satu unit mobil ini terjadi pada pagi tadi sekira pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu mobil yang dikendarai oleh Ustadz Ahmad Yasin melaju dari arah kawasan Citayam dan hendak menyeberang di perlintasan di kawasan Rawageni, Cipayung, Kota Depok. Saat baru saja hendak melintas, tiba-tiba ia diteriaki oleh seorang penjaga pintu perlintasan, dan ketika ia melihat kiri bahwa ternyata bagian depan dari rangkaian gerbong ini sudah ada di depan matanya dan langsung menabrak bagian kiri mobilnya begitu saja hingga terseret sejauh kurang lebih 10 meter dan hancur tak berbentuk. Setelah itu ia pun berhasil bagai sebuah mukjizat, ia berhasil keluar dari dalam mobilnya seorang diri tanpa mengalami luka berarti dan hanya mengalami beberapa luka lecet dan memar saja. Setelah dari sana ia kembali ke pondok pesantrennya yang bernama Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis yang ada di kawasan Kampung Panjang, Citayam, Kota Depok. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukan melarikan diri seperti narasi yang beredar, melainkan ia mencoba menyelamatkan diri menjauh dari dalam mobil karena khawatir akan meledak, hingga akhirnya ia keluar dari dalam mobil dengan cara mendobrak kaca depannya, kemudian keluar lalu memanjat pagar perlintasan kereta, dan setelah itu pulang ke pondok pesantrennya. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Putra dari Tribun Jakarta atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Putra dari Ustadz Ahmad Yasin, korban kecelakaan KRL komuter lain. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, khusus teman-teman media. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media dan juga kaum muslimin dan muslimat atas support dan doanya, sehingga alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam kecelakaan maut. Jadi saya dalam kondisi sendiri ya, tadi saya berangkat dari Pondok Pesantren Darul Quran Fantastis Citayam itu dari setengah tujuh, kemudian ada tugas. Nah, beberapa hari ini kami sedang sibuk menjadi juri MTQ tingkat SMA negeri, SMA dan SMK se-Jakarta Selatan. Nah, saya diamanahkan menjadi juri tersebut, ya kan. Nah, hari ini finalnya itu di SMP 83 Jakarta. Nah, tadi pas saya berangkat tadi, saya memang buru-buru ya, sempat habis sholat itu imam sholat subuh, kemudian saya ngaji dulu ya, setengah juz Al-Quran, kemudian saya cuci mobil, habis cuci mobil udah langsung pakai, ya kan. Saya pamitan sama istri saya juga masih istirahat tadi, anak-anak juga saya pamitan, ya kan. Saya langsung berangkat. Nah, kemudian dalam perjalanan ya saya sambil minta dikirimkan map sama teman-teman juri yang lainnya, alhamdulillah saya dikirimkan. Biasanya saya itu kan suka kalau ke arah Depok itu ya lewat wali kota, ya kan. Tapi kali itu saya membuka map. Nah, map itu mengarahkan ke arah yang lebih dekat lagi seperti biasa. Nah, sempat saya lewatin Rawageni yang tadi kecelakaan itu, saya lewatin berapa puluh meter karena saya lihat mapnya
lebih dekat dari situ saya putar balik. Seorang ibu bernama Elis Juliawati melahirkan bayinya di dalam bus jurusan Tanjung Priok, Lewiliang. Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses melahirkan itu pun berhasil ditangani oleh pihak Rumah Sakit Hermina Bogor dalam perjalanan tepatnya di Tol Sentul pada Selasa 19 April. Public Relation RS Hermina Bogor, Sofi menceritakan awal mula penanganan tersebut bermula ketika ada salah seorang penumpang meminta pertolongan. Dokter dan para medis tim emergency langsung bergegas untuk melakukan tindakan kepada Elis. Selesai dilakukan penanganan, ibu dan bayi langsung dilarikan menuju IGD untuk dilakukan observasi. Untuk mengetahui bagaimana kronologi hingga kondisi bayi dan juga ibunya saat ini, kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya kejadian seorang ibu di Bogor yang melahirkan bayi di dalam bus ini terjadi pada hari Selasa 19 April 2022 sekira pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwasanya kejadian ini bermula ketika bus Cahaya Baru jurusan Tanjung Priuk Lewiliang hendak mengarah ke arah Lewiliang Kabupaten Bogor. Namun ketika memasuki tol Sentul Kota Bogor, seorang penumpang yakni Elis Juliawati melahirkan bayinya di sekitaran tol Sentul Kota Bogor. Kemudian bus itu pun melaju ke Rumah Sakit Hermina Kota Bogor yang jaraknya tidak jauh dari pintu keluar tol. Kemudian dari situlah pihak Rumah Sakit Hermina Kota Bogor melakukan penanganan lanjutan kepada Elis Juliawati setelah penumpang di dalam melaporkan kejadiannya kepada pihak rumah sakit. Alhasil 2 tim medis dan 2 dokter langsung menuju ke dalam bus tersebut untuk melakukan pemotongan ari-ari pada bayi Elis Juliawati yang belakangan ini diketahui berjenis kelamin perempuan. Kemudian dari keterangan yang berhasil kami dapatkan dari Public Relation Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, bahwasanya persalinan yang terjadi di dalam bus itu berjalan normal. Kemudian usai dilakukan penanganan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, ibu dan bayi yang berada di dalam bus itu dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Hermina Kota Bogor untuk dilakukan observasi. Kemudian diketahui bahwasanya bayi tersebut dalam kondisi yang normal dan ibu dari bayi itu pun dalam kondisi normal. Kemudian kami pun mencoba mencari informasi lainnya. Kami mendapatkan keterangan lainnya bahwasanya sebelum Ibu Elis Juliawati melahirkan bayinya di dalam bus, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan, Ibu Elis Juliawati itu tidak menyangka bahwasanya hari tersebut merupakan hari kelahiran dari kandungannya itu. Namun berdasarkan pengakuannya yang kami dapatkan melalui Public Relation Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, Ibu Elis mengatakan bahwasanya sempat mengalami kram perut dan kram di bagian punggung, maksud kami di kram di punggung bagian belakang. Kemudian Ibu Elis pun melahirkan bayi yang berjenis kelamin perempuan itu dengan sekali hentakan napas. Nah, pada saat di dalam ataupun pada saat melahirkan bayinya, diketahui Ibu Elis merupakan warga yang berasal dari Jasinga Kabupaten Bogor yang hendak pulang ke arah Jasinga Kabupaten Bogor dan ia bersama saudara kandung perempuannya. Namun ketika kami mencari informasi lainnya di Rumah Sakit Hermina Kota Bogor, pihak rumah sakit belum mengizinkan kami untuk menggali informasi dari Ibu Elis Juliawati itu sendiri lantaran Ibu Elis Juliawati dianjurkan untuk istirahat oleh pihak rumah sakit. Namun dipastikan bahwasanya kondisi dari Elis ataupun kondisi Ibu Elis Juliawati dan bayi perempuan itu dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang normal. Begitu Firda laporan dari kami.
Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Minahasa Utara berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dan penggelapan BBM jenis Pertalite di wilayah hukumnya. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo dalam konferensi pers di Aula Polres Minut pada Selasa 19 April. Kapolres Minut AKBP Bambang Yudi Wibowo didampingi Kasat Reskrim AKP Fandi Bau dan Kasihumas Ibtu Ernest Firdaus mengatakan pengungkapan tertangkap tangan di Jalan Raya SBY di Kelurahan Air Madi di Atas Minut pada Minggu 17 April. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fisel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fisel. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Memang kemarin Polres Minahasa Utara hadir langsung Kapolres Minut Bambang Yudi Wibowo didampingi Kasat dan Kasih Humas Polres Minut. Mereka melakukan konferensi pers di mana ada 4 kasus pencurian yang mereka telah tangkap atau mereka telah temui pelakunya. Nah, dari keempat kasus ini, 2 kasus pencurian sepeda motor, yaitu di Desa Tatelu dan Desa Kauditan. Namun untuk di Desa Kauditan, pelakunya tidak ditahan, hanya diberikan pembinaan karena masih ada 3 orang itu yang viral beberapa waktu lalu di media sosial di Sulut ini, namun tidak ditahan karena masih di bawah umur, hanya diberikan pembinaan. Sedangkan yang melakukan di Tatelu itu ditahan, saat ini ada di Polres Minut. Dan untuk pencurian BBM jenis Pertalite, ini memang tertangkap tangan, diduga pelaku tertangkap tangan di mana di jalan SBY yang ada di Air Madi di Atas. Dan memang dari Kapolres menyampaikan kejadian ini sudah sering dilakukan, bahkan sejak bulan Februari tahun 2022 ini. Nah, memang kronologi penangkapan tim dari Polres Minut mendapati sopir tangki BBM dan salah satu pembeli jenis Pertalite, di mana sopir tangki ini dia mengangkut BBM jenis Pertalite dari Kota Bitung mau dibawa ke Kabupaten Minahasa Selatan. Namun sebelum sampai di Minahasa Selatan, ini sopir tangki sudah menghubungi salah satu pembeli bahwa dia akan menjual BBM jenis Pertalite. Nah, saat di jalan SBY Air Madi di Atas, mereka bertemu di lokasi tersebut dan sopir ini yang diduga pelaku memutus segel dan melakukan pengisian BBM yang dijualnya. Setelah itu dia menyambung kembali segel karena segelnya hanya terbuat dari plastik. Nah, dari hasil yang dijualnya ada 14 galon yang sudah diisi, galon berukuran 25 liter. Jadi keseluruhan dari 14 galon ini total 350 liter. Dan untuk kendaraan mobil tangki ini tidak ditahan oleh Polres Minut karena itu digunakan untuk umum. Yang disita hanya 1 unit mobil roda 4 dan 14 galon berisikan bensin atau jenis BBM jenis Pertalite 14 galon berukuran 25 liter. Itu menjadi barang bukti dan saat ini ada di kantor Polres Minahasa Utara. Dan untuk penangkapan ini masih sementara diselidiki oleh Polres Minahasa Utara. Nah, sedangkan untuk yang dijual ini biasanya harga normal 7.400 per liter. Dan diduga pelaku hanya menjual kepada pembeli 6.000 per liter. Jadi uang yang diterima diduga pelaku setiap kali dia melakukan penjualan ada sekitar 2.100.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk pencurian kabel di wilayah kepolisian Polres Minut dilakukan oleh 2 orang, di mana salah satunya adalah wanita atau perempuan. Nah, mereka dengan cara mencurinya hanya menggunakan gergaji besi
gergaji besi dan mereka melakukan pencurian di 6 lokasi yang mereka lakukan pada malam hari. Dan dari besi, dari kabel lampu jalan yang mereka curi ini, mereka membakarnya dan mereka mengambil tembaga. Itu tembaga di dalam kabel dan mereka jual. Dari hasil yang mereka curi ini, ada total dari 6 lokasi yang mereka curi, ada total 98 kg. Yaitu dengan jika diuangkan ada sekitar 9.310.000. Dan itu mereka bagi berdua. Dan saat mereka menjual ini tembaga, mereka menyampaikan kepada pembeli bahwa itu sisa dari proyek. Jadi pembeli hanya percaya begitu saja. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Faisal dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polisi berhasil meringkus pelaku penikaman di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo pada Sabtu 16 April. Ia adalah Asrianto, 20 tahun, yang menikam sepupunya sendiri yang bernama Muhammad Iqbal, 27 tahun, saat menenggak minuman keras jenis anggur merah. Asrianto ditangkap di Kabupaten Luwu sekira pukul 1 dini hari saat berusaha melarikan diri pasca menikam sepupunya tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Hardian Syah Abdi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hardian Syah. Halo rekan Hardian Syah. Ya, halo rekan Firda. Ya. Betul sekali seperti yang dikatakan di awal bahwa kepolisian Resor Wajo berhasil menangkap seorang pelaku penikaman atau pelaku penganiayaan berat, yakni Asrianto yang berumur 20 tahun di Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Aksi penikaman yang dilakukan Asrianto terhadap korban yakni MI yang berusia 27 tahun itu, yang merupakan sepupunya sendiri, terjadi saat korban dan pelaku dan 2 orang rekannya yang lain melakukan pesta minuman keras jenis anggur merah di rumah korban. Saat itu ketika minum-minum bersama dan mabuk-mabuk bersama itu terjadi antara korban dan pelaku ini, terjadi kesalahpahaman sehingga sempat terjadi perkelahian. Ketika saat itu pula Asrianto mengeluarkan badik dan langsung menikam MI tepat di bagian. Pasca melakukan penikaman itu, Asrianto sempat melarikan diri menggunakan mobil ke arah Kabupaten Sidrap. Polisi yang melakukan pengejaran mengetahui bahwa Asrianto berbalik arah menuju ke arah Kabupaten Luwu, sehingga Asrianto pun berhasil ditangkap di Kabupaten Luwu. Sementara itu korbannya MI pasca kejadian penikaman itu sempat ditolong oleh warga menuju dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Siwa, namun ketika di tengah perjalanan MI meninggal barang bukti di Mapolres Wajo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan Asrianto pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Itu kan Firda. Baik, terima kasih rekan Hardian Syah dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Hardian Syah dari AKBP Muhammad Islam Amrullah Kapolres Wajo. Berikut liputannya untuk Anda. Kronologis kasus penikaman antar sepupu yang terjadi di Kota Siwa, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, diawali dari mereka yang sama-sama membeli minuman keras, kemudian melakukan kegiatan minum-minuman keras di rumahnya. Pada saat kegiatan tersebut terjadi kesalahpahaman dan akhirnya terjadi perkelahian dan salah satu mengeluarkan senjata tajam dan menikam di sebelah kiri. Pelaku langsung melarikan diri ke arah Sidrap, namun karena merasa tidak aman dan dibuntuti, maka pelaku memutar balik mengarah ke Luwu. Korban pada saat itu langsung ditolong oleh masyarakat dan dibawa ke Rumah Sakit Siwa, namun tidak tertolong lagi. Berkat bantuan dari Polres Luwu, akhirnya pelaku dapat ditangkap dan dibawa ke Polres Wajo.
Kepadanya disangkakan pasal 351 Jungto 338. Sebuah kritikan tertulis diberikan warga Bandar Lampung. Kritikan itu berbentuk tulisan kasar bertuliskan turunkan harga komoditas BBM. Kritikan tulisan itu pun sontak menarik perhatian warga lainnya, lantaran lokasinya yang memang berada di seberang SPBU yang juga berada di jalur padat keramaian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Vincencio Soma Ferrer yang akan melaporkannya. Silakan rekan Soma. Iya, benar sekali rekan Firda. Belakangan memang banyak sekali spanduk-spanduk atau tulisan-tulisan yang dihadirkan secara mandiri oleh oknum yang belum bisa kita pastikan siapa terkait kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, selain kritik terhadap kebijakan pemerintah juga tulisan-tulisan lain mengkritiki terkait peristiwa yang terjadi seperti dinamika ekonomi dan dinamika pangan di masa jelang Lebaran. Nah, belum ada penindakan memang selain pembersihan spanduk-spanduk oleh aparat setempat. Nah, spanduk-spanduk ini usut punya usut dihadirkan oleh oknum yang merasa kecewa karena di Kota Bandar Lampung sendiri telah legal aturan mengenai larangan aksi demonstrasi lanjutan menyikapi dari aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa secara nasional pada awal April kemarin. Nah, kejadian ini mungkin akan bisa jadi terus berlanjut hingga esok hari, di mana esok hari merupakan hari besar demo mahasiswa yang terjadi di beberapa daerah secara nasional. Namun di Bandar Lampung karena adanya kebijakan tersebut mereka tidak bisa demo dan ini merupakan sebuah alternatif bagi mereka untuk menyalurkan suara mereka. Ya, sekian Firda, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Soma dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan beralih ke informasi berikutnya, Saudara. Pria berinisial A diamankan Densus 88 anti teror di kediamannya di Cisaranten, Kulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. A diamankan pada Minggu 17 April sore setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya. Salah satu tetangga A yang enggan disebutkan namanya mengatakan A ditangkap pada sore hari, kemudian dilakukan penggeledahan hingga malam hari. Tetangga di sekitar kediaman A mengaku tak begitu mengenal sosoknya. A diketahui juga jarang berinteraksi dengan warga. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Jabar, ada Nasmi Abdurrahman yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasmi. Ya, selamat sore, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat informasikan bahwa pada hari Minggu 17 April 2022, Densus 88 anti teror mengamankan AS, terduga teroris di alun-alun Kota Bandung. AS diduga merupakan salah satu kelompok teroris yang bersembunyi di Kota Bandung. Setelah diamankan, AS kemudian digiring oleh tim dari Densus 88 ke rumah kontrakannya di Jalan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung untuk dilakukan penggeledahan. Menurut keterangan RW setempat, penggeledahan dilakukan pada Minggu malam sekitar 2 jam. Nah, dari penggeledahan itu Densus menyita sejumlah dokumen berupa KTP, kartu keluarga, paspor, SIM, HP, dan laptop. Dari keterangan Ketua RW juga diketahui bahwa sosok AS ini sangat tertutup, padahal AS ini sudah mengontrak rumah tersebut selama 1 tahun lebih, namun jarang berinteraksi dengan warga. Selain itu, AS juga kerap berganti-ganti nama saat ditanya oleh warga. Dan selain di Bandung, Densus 88 anti teror juga diketahui mengamankan 6 terduga teroris lainnya di beberapa daerah, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cirebon. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nasmi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora akhirnya memenuhi pemeriksaan Barreskrim Polri terkait dugaan kasus investasi bodong robot trading DNA Pro di Barreskrim Polri Jakarta Selatan pada Rabu 20 April.
Rizky Bilar dan Lesti Kejora tiba di gedung Barreskrim Polri sekira pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Tampak Rizky Lesti Kejora akhirnya memenuhi pemeriksaan Barreskrim Polri terkait dugaan kasus investasi bodong robot trading DNA Pro di Barreskrim Polri. Memang tadi pantauan Tribunnews, Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang tiba sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Terlihat juga Rizky memang tadi tampak memakai kemeja warna biru dan Lesti Kejora tampak memakai pakaian berwarna abu-abu. Memang tadi sempat Rizky Bilar menyampaikan beberapa pernyataan terhadap awak media terkait pemeriksaannya kali ini. Memang tadi tidak banyak mengucapkan terkait materi pemeriksaan. Dia hanya meminta doa kepada masyarakat Indonesia terkait pemeriksaannya pada hari ini. Dia berharap pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar. Memang tadi juga disinggung kepada Rizky Bilar dan Lesti apakah dia menerima uang siap mengembalikan uang dari terkait kasus DNA Pro. Dia juga menjawab mengaku siap untuk mengembalikan jika diminta oleh penyidik Barreskrim Polri. Memang tadi juga terlihat memang Rizky Bilar dan Lesti Kejora tampak membawa sebuah koper dan memang belum diketahui isi kopernya apa. Namun memang tadi sempat disinggung apakah dia ingin bersedia untuk mengembalikan uang terkait kasus DNA Pro. Keduanya menyatakan siap. Memang juga tadi dia masih enggan merinci seperti itu terkait jumlah atau nominal yang terkait dengan kasus DNA Pro tersebut. Memang sebelum Rizky dan Lesti Kejora, penyidik juga telah memeriksa desainer sekaligus artis Ivan Gunawan. Dia diperiksa terkait promosi yang kontrak promosi antara Ivan Gunawan dengan DNA Pro yang diperkirakan mencapai 1 miliar. Demikian rekan Firza. Ya, baik, terima kasih rekan Iqman dari Tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Rantau melaksanakan razia mendadak seluruh blok hunian warga binaan pada Rabu 20 April. Razia yang dilaksanakan kurang lebih berlangsung selama 2 jam ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan kelas 2B Rantau Andi Hashim dan seluruh petugas di backup personil Kodim 1010 Rantau. Kepala Rutan kelas 2B Andi Hashim mengatakan giat razia ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Andi mengatakan untuk hasil penggeledahan mendadak ini secara umum tidak ada hal-hal yang mencolok dan juga mencurigakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Stenis Lausen yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sten. Silakan rekan Stein. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seluruh blok hunian Lapas kelas 2B Sintang di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo digeledah tim gabungan Lapas bersama TNI Polri dan BNNK Sintang pada Selasa 19 April pagi. Hasilnya ditemukan sejumlah barang terlarang di dalam hunian warga binaan. Barang bukti barang terlarang yang seharusnya tak diperbolehkan berada dalam hunian WBP seperti handphone, kipas angin berlebihan, dan kabel berlebihan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Agus. Baik rekan Trida dan juga Tribunnews dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa pada Selasa pagi kemarin telah dilakukan razia gabungan yang dilakukan oleh Lapas kelas 2B Sintang dan bekerjasama dengan BNNK dan juga TNI Polri menggeledah rumah bagi para warga binaan yang berada di Lapas kelas 2B Sintang. Dan penggeledahan itu ditemukan sejumlah barang bukti yang dilarang untuk berada di dalam lapas seperti handphone dan juga kabel berserakan juga ditemukan oleh petugas gabungan. Barang bukti tersebut langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Razia gabungan ini dilakukan untuk antisipasi
peredaran barang-barang yang tidak diperbolehkan, termasuk juga antisipasi dari masuknya peredaran narkoba di lapas kelas 2B Sintang. Mengingat beberapa akhir ini marak peredaran barang haram seperti narkoba yang berada di lapas di Kalimantan Barat. Bahkan terbaru ada informasi di lapas Singkawang dan juga Ketapang ada ditemukan barang bukti narkoba dari yang hampir masuk ke lapas. Di lapas Sintang juga pernah ditemukan barang bukti narkoba yang digagalkan oleh petugas lapas melalui kurir, dan upaya Raja Gabungan ini juga untuk mengantisipasi adanya peredaran narkoba tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pontianak Agus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Agus dari Kalapas kelas 2B Sintang, Syekh Walid. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Pada hari ini kita bersinergi dengan aparat hukum terkait guna pelaksanaan razia atau bersih-bersih di lapas ini, melibatkan TNI Polri, petugas dari Balai POM, dan BNN. Jadi kegiatan ini kita laksanakan kegiatan razia kepada keseluruhan blok yang ada di lapas Sintang. Kemudian tadi ditemukan, kita saksikan bersama, ada barang-barang yang terlarang tidak boleh berada di dalam lapas, seperti ada beberapa handphone, pengecas, kipas angin yang berlebihan, dan kabel-kabel liar kita bersihkan. Hal ini sebagai momentum kita untuk bersih-bersih lapas, terutama di lapas Sintang ini, supaya bersih-bersih dari barang-barang terlarang yang tidak semestinya berada di dalam. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada aparat hukum terkait yang telah sama-sama kita melaksanakan kegiatan razia ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan tertib, aman, dan lancar. Demikian mungkin yang bisa. Seorang pegawai KKP Pangkal Pinang berinisial AK menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal pada Minggu 17 April sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kejadian tersebut sudah dialaminya sebanyak 2 kali. Dalam kejadian sebelumnya, korban sempat berpapasan dengan 2 orang pemuda berboncengan mengendarai sepeda roda 2 di jalan raya. Saat itu korban hendak pulang ke rumah seusai kerja dan kedua orang tersebut tiba-tiba menyiramkan air keras pada bagian kaki korban pada Selasa 12 April lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Bangkapos ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada, saya akan melaporkan terkait kejadian yang mana menimpa salah satu ASN di KKP Pangkal Lem, Kota Pangkal Pinang atas nama AK. Ya, dia mengalami disiram orang tidak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 18.30. Seperti biasa, usai berbuka puasa, dia duduk di depan terasnya, depan rumahnya. Tiba-tiba ada 2 orang, tiba-tiba dia menoleh ke belakang, terlihat menoleh ke belakang, ada orang yang menyiramkan air keras di mukanya selama kurang lebih 2 kali. Tetapi sebelum kejadian tersebut, korban AK ini ketika pulang kerja pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, ketika menuju ke rumahnya dari Jalan Citraland menuju Kampak, di simpang Jalan Kerabut, dia berpapasan dengan 2 orang pengendara, yang mana saat berpapasan tiba-tiba orang tua itu memanggil korban dengan kata "woi", dan ternyata tiba-tiba si korban mengejar kedua orang tersebut. Ternyata kedua orang tersebut telah menghilang. Akan tetapi baru sadar korban ketika melihat kaki kirinya disiram oleh air keras oleh orang tidak dikenal yang mengendarai kendaraan roda 2 tersebut. Korban sendiri kejadian kedua kalinya itu berada di rumah. Saat duduk di teras sambil menunggu azan Isya, tiba-tiba ada orang jalan kaki menyiramkan air keras itu ke bagian muka korban. Saat korban menoleh kembali, pelaku menyiramkan air keras di bagian kepala korban. Saat kejadian tersebut, korban sendiri
sendiri di tuan rumah, istrinya baru sadar bahwa suaminya berteriak-teriak meminta tolong bahwa kesakitan sambil berguling-guling. Akan tetapi dari warga sekitar, di daerah sekitar kelihatan sepi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian mata dan di bagian belakang kepala hingga tangan dan paha kaki korban. Korban sendiri saat ini sedang berada di salah satu rumah sakit di Kota Pangkal Pinang. Menurut keterangan dari istri, korban mengalami cacat di bagian salah satu matanya. Namun korban sendiri, menurut keterangan dari korban tidak memiliki musuh di tempat kerja. Akan tetapi menurut keterangan dari korban ini memiliki pernah mengalami peristiwa, tapi belum diketahui kebenarannya. Saat ini proses tersebut, perkara tersebut sudah dilimpahkan di Polresta Pangkal Pinang. Sedangkan pihak dari Polresta Pangkal Pinang sudah menerima laporan tersebut dan sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dikumpulkan bukti-buktinya. Korban sendiri berharap kejadian ini terus diungkap oleh pihak Polresta Pangkal Pinang. Jangan sampai terjadi kembali ke pihak keluarganya, terutama kepada anaknya maupun istrinya, karena korban pernah merasakan diancam oleh seseorang, tapi belum diketahui identitasnya saat ini. Korban beserta istri berharap kepada pihak kepolisian Polresta Pangkal Pinang untuk menuntaskan kasus tersebut hingga tuntas dan aktor ataupun pelaku yang melakukan penyiraman tersebut bisa ditemukan dan diproses hukum secara hukum Indonesia. Mungkin seperti itu, Saudara Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Adi Saputra dari Bengkapos atas laporannya dari Pangkal Pinang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi 8 DPR RI memberikan bantuan sosial atau bansos dan BLT minyak goreng kepada warga Kota Batam pada Selasa 19 April. Penyerahan bantuan ini dilakukan di panggung utama Dataran Engku Putri, Jalan Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisiantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Komisi 8 DPR RI menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat Kota Batam pada hari Selasa 19 April 2022 lalu. Nah, adapun sejumlah bantuan yang diberikan yakni sejumlah PKH yang belum diserahkan kepada masyarakat dan BLT uang tunai untuk minyak goreng. Nah, BLT ini diserahkan kepada beberapa keluarga senilai Rp500.000. Sementara untuk PKH yang disalurkan yakni 2 tahap kepada 18.866 keluarga pertama penerima manfaat atau KPM dengan nominal 15 miliar rupiah, rekan Firda. Nah, dalam kunjungan ini Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga mengimbau agar tidak serta-merta dan seterusnya mengharapkan sejumlah bantuan dari pemerintah nanti agar tidak ketergantungan kepada oleh pemerintah pusat. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Roma, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sultra, Saudara. Kini masyarakat sudah bisa mulai memesan tiket kapal cepat Kendari, tujuan Raha dan Bau-Bau untuk jadwal keberangkatan sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal ini dikatakan oleh cabang Cantika Express WIS di Pelabuhan Nusantara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 19 April. Yang mengatakan untuk saat ini penjualan tiket untuk jadwal keberangkatan sepekan sebelum Lebaran sudah mulai bisa dipesan pemudik tujuan Raha dan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun News Ultra, ada Husni Husin yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Husni. Ya, baik rekan Fira, dapat saya laporkan bahwa betul kemarin saat kami menyambangi dari PT Indah di pelabuhan Kendari, pelabuhan Nusantara Kendari maksud kami, dari manajer WIS mengatakan bahwa betul telah penumpang pemudik atau penumpang lintas tujuan dari Kendari Bau-Bau Raha sudah mulai dipesan, dan menurutnya dari pengakuan WIS, pemesanan H-7 tiket mudik lebaran H-7 sudah mulai dipesan oleh pemudik yang akan balik ke kampung halaman, tepatnya di Kota Bau-Bau dan juga di Rahat melalui Pelabuhan Nusantara Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, lebih lanjut ia juga menerangkan namun belum dapat dipastikan sudah berapa banyak penumpang atau pemudik yang telah memesan tiket. Kemudian ia mengungkapkan juga stok kursi yang disediakan belum dapat dipastikan berapa stok kursi yang disediakan oleh pihak dari penyedia angkutan kapal di Pelabuhan Nusantara Kendari. Nah, untuk armada sendiri pengakuannya 7 armada kapal yang akan disiagakan, yang akan dikerahkan untuk mengangkut pemudik lintas Sulawesi Tenggara dari Kendari tujuan Raha dan Kota Bau-Bau. Kemudian dapat saya laporkan juga untuk pemesanan tiket bagi warga yang ingin bertolak dari Kota Kendari menuju pelabuhan tujuan Raha maksud kami dan juga Kota Bau-Bau dapat melalui akses melalui website online resmi di Pelabuhan Nusantara Kendari. Kemudian dapat juga langsung menanyakan di loket ataupun kantor pelayanan di Pelabuhan Nusantara Kendari. Demikian rekan yang dapat saya lakukan. Baik, terima kasih rekan Husni dari Ultra atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Para pedagang kaki lima atau PKL di Cibinong menggelar unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa 19 April. Demo ini diikuti kalangan pria dan wanita, bahkan sampai ada yang sambil menggendong anaknya di lokasi demo. Mereka yang mengaku warga sekitaran Pakansari ini mengeluhkan soal jalan lingkar Stadion Pakansari yang belum juga dibuka sejak 2 tahun ditutup imbas pandemi COVID-19. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa massa PKL yang berada di wilayah Stadion Pakansari Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan komplek Pemda Kabupaten Bogor atau di depan kantor Bupati Bogor. Mereka ini berunjuk rasa karena mengeluhkan akses jalan pelingkar Stadion Pakansari yang belum juga dibuka setelah ditutup selama 2 tahun terakhir sejak awal pandemi. Dalam aksi unjuk ini, pantauan kami di lokasi memang agak sedikit memanas, bahkan sempat sedikit terjadi aksi dorong
massa para PKL dengan petugas gabungan yang melakukan pengamanan di lokasi. Namun kondisi tersebut hanya berlangsung beberapa saat. Kemudian setelah terjadi dorong, perwakilan dari massa PKL ini dipersilahkan masuk ke area Komplek Pemda untuk menggelar mediasi. Namun rupanya mediasi tersebut gagal karena perwakilan dari PKL ini keluar dari ruangan rapat atau ruangan pertemuan secara tiba-tiba karena menganggap orang yang dia temui dalam mediasi tersebut tidak tahu betul terkait permasalahan yang terjadi. Akhirnya mereka kemudian kembali menggelar aksi demo dengan membakar ban di depan pagar Komplek Pemda, kemudian berakhir ditemui oleh pihak kepolisian, ditengahi, kemudian rencananya perwakilan dari massa PKL ini ke depan akan kembali menggelar mediasi terkait tuntutan mereka terkait pembukaan jalan Stadion Pakansari untuk mereka berdagang karena memang kebetulan saat ini sudah menjelang Lebaran 2022. Demikian. Ya, baik. Terima kasih rekan Novel dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Provinsi Jambi memproyeksikan kebutuhan uang periode Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah sebesar 2,40 triliun rupiah dan kebutuhan uang Ramadan tahun ini meningkat 9%. Bank Indonesia juga telah mempersiapkan persediaan uang rupiah yang mencukupi bagi masyarakat, baik dari sisi jumlah nominal maupun dari sisi jenis pecahan, serta mengoptimalkan distribusi uang rupiah di Kota Jambi dan di wilayah lain di Provinsi Jambi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Fitri Amalia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fitri. Terima kasih rekan Firda. Bank Indonesia Provinsi Jambi juga telah mempersiapkan persediaan uang rupiah yang mencukupi bagi masyarakat, baik dari sisi jumlah nominal maupun dari sisi jenis pecahan, dan mengoptimalkan distribusi uang rupiah di Kota Jambi dan di wilayah lain di Provinsi Jambi. Dan pada kesempatan ini, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniarni Nasution, menyampaikan untuk kebutuhan uang periode Ramadan 1443 Hijriah meningkat 9% dari realisasi outflow tahun sebelumnya sebesar 2,2 triliun. Dan peningkatan ini berdasarkan permintaan dari seluruh bank di Provinsi Jambi. Dan juga untuk agar penukaran uang kepada masyarakat optimal dan terlayani dengan mudah, Bank Sentral bekerjasama dengan 34 bank umum di Kota Jambi. Masyarakat dapat menukar uang selama hari kerja mulai pukul 9 sampai dengan pukul 11 tanpa dipungut biaya. Dan Bank Indonesia juga membuka layanan penukaran uang kecil melalui mobil kas keliling yang bekerja sama juga dengan 8 bank umum. Dan nantinya penukaran uang melalui mobil kas keliling ini dilakukan di halaman Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi yang beralamat di Talanaypura, Kota Jambi. Dan ini dilakukan selama 7 hari pada tanggal 12 April, 13 April, 19 April, 20, 25 hingga tanggal 27 April 2022. Dan bagi masyarakat yang berada di luar Kota Jambi, Bank Indonesia juga sudah menitipkan uang penukaran kepada kas titipan di sejumlah kabupaten seperti di cabang Muaro Jambi, cabang Muaro Bungo dan cabang Kuala Tungkal. Ada 10 bank di Muaro Bungo dan juga 9 bank di Tanjung Jabung Barat. Dan Bank Indonesia juga melayani secara online pemesanan atau penukaran melalui aplikasi
di http://pintarbi.go.id. Melalui aplikasi Pintar, Bank Indonesia dapat melayani masyarakat yang ingin melakukan penukaran uang, dan penukaran uang melalui aplikasi Pintar akan menjadi prioritas. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Fitri dari Tribun Jambi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta, Saudara. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membawa kendaraan dinas saat mudik Lebaran 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Orang nomor 2 di DKI Jakarta ini pun berharap mudik tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Terlebih sudah 2 tahun terakhir ini masyarakat tak bisa mudik imbas pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Nur Indah Farah Audina yang akan melaporkannya. Silakan rekan Farah. Baik Firda dan rekan Tribuners, bisa disampaikan bahwa tahun ini pemerintah telah mengizinkan untuk mudik di mana ditetapkan dengan syarat khusus. Selain itu, Ariza atau orang nomor 2 di DKI Jakarta ini mengingatkan kepada para ASN bahwa bakal memberi sanksi kepada aparatur sipil negara yang kedapatan membawa kendaraan dinas saat mudik Lebaran tahun ini. Apalagi 2 tahun terakhir ini memang masyarakat tak bisa mudik imbas pandemi yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Adapun pelarangan ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Bila merujuk pada SE Menpan-RB nomor 13 tahun 2022, Menpan-RB meminta kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah untuk menetapkan aturan teknis terkait pelaksanaan mudik bagi ASN termasuk mengatur hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar. Sehingga Ariza meminta agar ASN untuk mengikuti aturan tersebut dan tetap mematuhi protokol kesehatan saat melakukan mudik, serta ASN diimbau untuk tidak membawa kendaraan dinas saat mudik nanti. Seperti itu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Farah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, PNS yang mudik kedapatan membawa kendaraan dinas itu hukumannya seperti apa, dan ketika sudah saatnya kembali bekerja tapi belum balik-balik, hukumannya juga seperti apa, Pak? Ya, jadi terkait dengan aturan sudah diatur oleh Kemenpan-RB, ya, bagi ASN tidak diperkenankan membawa mobil dinas untuk mudik, ya. Nah, tentu yang melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan. Pembagian bantuan sosial atau bansos di kantor Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, disambut positif oleh warga. Warga tampak tertib mengantri berbaris untuk menanti panggilan petugas. Bahkan seorang emak-emak sabar menanti di bawah teriknya sinar mentari. Warga diketahui mendapatkan bantuan berupa uang tunai Rp500.000. Sebesar Rp300.000 merupakan bantuan minyak goreng dan Rp200.000 merupakan bantuan sembako. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Memang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 itu ada pembagian bantuan tunai dari pemerintah tepatnya di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pembagian bantuan ini dilakukan sejak pukul 9 hingga sore hari. Nah, ketika kami datang ke sana itu tepatnya pukul 14, maksud kami pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Antrian yang terjadi sangat panjang karena pada hari itu dilakukan serentak dari seluruh RW yang terdiri dari 11 RW di Kelurahan Tanah Baru dengan total jumlah penerima yaitu 1.171. Hal itu diungkapkan oleh Lurah Tanah Baru, Uwais Setiawan kepada Tribuners. Nah, di bawah terik matahari, para penerima bantuan ini tetap bertahan dengan berbagai cara, yaitu ada yang membawa payung, kemudian ada juga yang menggunakan plastik sebagai penutup kepala untuk menghindari teriknya matahari. Dan selain itu, terdapat juga salah
mengalami pusing setelah vaksin, karena untuk mendapatkan bantuan ini harus diwajibkan vaksin booster terlebih dahulu. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang oh gitu ya. Tukang baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Kasus anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus hukum ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kopernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea
gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka gitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? Kalau saya sendiri di Juni 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dan stroke yang berdarah. Terima kasih dan masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menganggarkan lebih kurang 264 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan menuju ibu kota negara atau IKN Nusantara di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah PPU Niko Herlambang pada Selasa 19 April. Niko menjelaskan proyek penanganan jalan Kementerian PUPR tersebut, yakni Jalan Simpang ITCI menuju Simpang 3 Riko segmen 1 sekitar 85,3 miliar dan jalan Simpang ITCI menuju Simpang 3 Riko segmen 2 sekitar 87,9 miliar rupiah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, selamat sore rekan Firda di studio. Dapat kami laporkan bahwa mengenai pembangunan IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan sebanyak 264 miliar rupiah untuk memperbaiki jalan menuju ibu kota negara dari arah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah atau Sekda Penajam Pasir Utara, yakni Bapak Niko Herlambang. Dia menjelaskan bahwa proyek penanganan jalan Kementerian PUPR yakni berada di Simpang ICI menuju Simpang 3 Riko segmen 1 sekitar 85,3 miliar dan jalan Simpang ICI menuju Simpang 3 Riko atau segmen 2 yakni berkisar anggaran yang dibutuhkan itu sekitar 87,9 miliar. Kemudian penanganan jalan Simpang 3 Riko menuju Bentang Pendek Jembatan Pulau Balang dengan anggaran lebih kurang yang dibutuhkan sekitar 91 miliar rupiah. Niko memaparkan juga bahwa harapan terbesar dari akses jalan yang dibangun dari Kabupaten Penajam Pasir Utara menuju IKN ini bisa rampung dan sudah bisa digunakan pada 2023 mendatang. Kemudian Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Timur juga telah melakukan proses kontrak pekerjaan di 3 proyek penanganan jalan tersebut. Setelah itu kemudian BPJN Kalimantan Timur akan langsung melakukan pengerjaan di lapangan. Selanjutnya pemerintah Kabupaten PPU juga menaruh harapan besar terhadap struktur pembangunan jalan yang menunjang infrastruktur di Kabupaten Penajam Pasir Utara tersebut. Demikian Saudara Firda. Ya baik, terima kasih
rekan Nita dari Tribun atas selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tenaga guru hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2021 resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Bulungan setelah menerima surat keputusan atau SK pengangkatan di ruang serbaguna lantai 2 kantor Bupati pada Selasa 19 April. Bupati Bulungan Syarwani menyebutkan tercatat ada 126 orang yang menerima SK P3K guru dan penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltar, ada Georgie Santana Silalah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Ya, selamat sore Tribuners. Betul, dengan formasi tahun 2021, para pegawai negeri sipil baru di pemerintah Kabupaten Bulungan tercatat ada 126 pegawai negeri sipil yang akan bekerja di tenaga kesehatan, maksud saya di tenaga guru, yang akan dilaksanakan mulai hari ini, di mana di Kabupaten Bulungan sendiri ada mencapai 10 kecamatan yang menjadi fokus utama dari Bapak Bupati kepada 126 pegawai negeri sipil di tenaga guru ini, bahwasannya tidak ada namanya para guru harus melupakan jasa guru ada sebelumnya melakukan ikuti CPNS, yang dimana harus menjunjung tinggi sebuah sikap nilai pendidikan yang bermartabat dan membangun daerah. Bahwasannya untuk di SK Bupati Bulungan juga tercatat ada peraturan yang menyampaikan harapan ataupun pesan khusus di catatan tersendiri di SK Bupati untuk para pejabat atau maksud saya pegawai-pegawai ini menjalankan tugas amanah dengan baik. Ada 271 pegawai yang sudah diseleksi tahap 2 yang terambil sebagai guru pegawai negeri sipil, yaitu ada 126 harus bisa menjaga martabat Kabupaten Bulungan. Bahwasanya 126 P3K guru ini harapannya juga bisa bekerja sampai 10 tahun. Karena jikalau memang harus mengikuti dari ada kondisi terkini dari pihak keluarga yang haruskan pindah mutasi dan lain sebagainya, itu yang tidak diinginkan oleh Pak Bupati. Bahwasannya para pegawai negeri sipil yang pada tahun-tahun sebelumnya sempat pernah terjadi adanya yang setelah dilantik mendapatkan SK guru atau maksudnya PNS P3K guru ini tidak selang 2 tahun ataupun setahun sudah minta mutasi. Hal itu diharapkan agar tidak kembali terjadi di pemerintahan Kabupaten Bulungan, khususnya di kepemimpinan Pak Bupati Syarwani. Demikian Firda yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara Georgia atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jakarta. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri soft launching Jakarta International Stadium atau JIS Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Selasa 19 April malam. Dalam kesempatan ini Anies bicara banyak soal stadion kebanggaan ibu kota yang akhirnya bisa selesai dibangun. Anies menjelaskan menjelang berlangsungnya partai final International Youth Championship antara Barcelona U18 kontra Atletico Madrid U18 malam ini disiarkan lewat layar besar dalam stadion utama. Pidato Anies diawali ucapannya soal mimpi besar yang terwujud. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Gerald Leonardo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat petang Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Rabu kemarin atau Selasa malam kemarin telah berlangsung partai final sekaligus soft launching daripada
Jakarta International Stadium, di mana memang partai final daripada International Youth Championship ini mempertandingkan antara Barcelona U18 atau Under 18 melawan Atletico Madrid Under 18, di mana pertandingan final Selasa malam tadi juga dibarengi dengan peresmian awal alias soft launching daripada Jakarta International Stadium yang dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan. Firda dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa memang pada malam kemarin Anies menghadiri dan menyampaikan sambutannya yang telah direkam sebelumnya, dan Anies memang menyatakan kebanggaannya, begitu pula betapa besar kerja keras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta beserta unsur-unsur atau pihak-pihak yang terlibat lainnya dalam rangka pembangunan Jakarta International Stadium yang memang pada akhirnya bisa dioperasikan dan juga sudah mulai dipakai atau dimanfaatkan untuk menghelat pertandingan-pertandingan sepak bola kelas internasional seperti yang berlangsung sejak tanggal 13 April 2020 kemarin hingga tanggal 19 April 2022 kemarin, yakni International Youth Championship, di mana partai final semalam juga memang berlangsung antara Barcelona melawan Atletico Madrid, di mana juaranya yakni Barcelona Under 18. Dalam kesempatan malam tadi, Firda dan juga Tribuners, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sempat berjalan atau menuju ke lapangan dan menyalami kedua kesebelasan yang akan bertanding dalam partai final. Dan setelah partai final berlangsung dengan keunggulan Barcelona yang didapuk sebagai juara malam hari tadi dengan skor 1-0, Anies juga melakukan pemberian piala kepada para pemain FC Barcelona Under 18 yang memang memenangi International Youth Championship pada Selasa malam tadi. Dalam wawancaranya juga, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang menyatakan bahwa pada pertandingan final semalam ada sebanyak 5.000 penonton yang terdiri dari beberapa pejabat DKI juga warga-warga undangan dari DKI Jakarta yang memang diberikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana kemegahan dan semaraknya soft launching daripada Jakarta International Stadium ini. Firda dan juga Tribuners, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa ke depannya setelah suksesnya acara International Youth Championship ini, Pemprov DKI Jakarta beserta pihak pengelola Jakarta International Stadium ini akan melakukan pengelolaan atau tata kelola secara komersial supaya memang stadion sekelas internasional ini memang kedepannya bakal menggelar atau dibuka untuk kegiatan-kegiatan baik pertandingan sepak bola maupun event-event internasional lainnya. Firda. Baik, terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Lampung, saudara. Setelah menunggu cukup lama hingga setengah tahun, akhirnya para atlet Lampung yang meraih medali pada PON Papua mendapatkan haknya. Hak itu adalah bonus dari pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyerahkan langsung bonus yang sempat tertunda dalam pertemuan silaturahmi dengan para atlet di Rumah Dinas Mahanagung. Nilai bonus bervariasi tergantung raihan medali dari para atlet. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Iya, rekan Firda, terima kasih. Perlu diketahui pada hari ini Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi didampingi oleh Ketua KONI Provinsi Lampung Profesor Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman telah memberikan bonus kepada atlet Lampung yang telah memenangkan atau mendapatkan medali pada PON 20 di Papua kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Gubernur Arinal Junaidi mengatakan bahwasannya bonus tersebut merupakan pemicu agar para atlet untuk bergiat lagi untuk meraih prestasi di kemudian harinya. Dan pada kesempatan tersebut juga Bapak Gubernur Arinal Junaidi juga menyampaikan bahwasannya bonus tersebut merupakan bonus bagi para atlet yang seyogianya dipergunakan untuk kepentingan perorangan ataupun keluarganya.
sehingga apapun yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Lampung bermanfaat bagi para atlet. Dan Gubernur Arinal Junaidi juga menyampaikan bahwasannya keterlambatan pendistribusian ini karena mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Dan pada kesempatan itu juga Ketua KONI menyampaikan bahwasannya pihaknya akan terus berbenah di tubuh KONI Lampung sendiri. Kemudian para atlet cabur yang meraih medali PON ke-20 di Papua itu diharapkan juga termotivasi kembali agar PON-PON berikutnya mendapatkan medali lebih banyak lagi, bahkan ditargetkan bisa meraih 5 besar pada PON di Aceh mendatang. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi, kemudian Ketua KONI Lampung Profesor Muhammad Yusuf Sulfarano Barusan, dan juga atlet senam Meyusi Ade Putra. Berikut liputannya ke Anda. Sebenarnya bantuan ya, sifatnya bantuan yang kita berikan kepada atlet itu hanya merupakan wujud dari rasa gembira ya, dan kita harapkan sebaliknya para atlet karena diberikan apresiasi satu bentuk penghargaan, jadi tidak ada nilai komersil tapi penghargaan yang begitu besar dari pihak provinsi agar para atlet ini. Iya, kita terus berbenah ya, artinya kalau kita bicara pencapaian satu prestasi seorang atlet itu memang yang terlibat itu banyak dan prosesnya begitu kompleks ya. Ini bukan berarti atlet itu istilahnya ujuk-ujuk bisa dapat emas, nggak mungkin. Semua pakai proses dan yang terlibat banyak, mulai dari pelatih, manajer, cabang olahraga, dan juga KONI. Ya, artinya semua ini memang harus bersinergi dengan baik, dengan kompak ya, untuk mencapai satu target yang lebih baik tentunya. Yang kedua tentu secara organisasi memang perlu ada kesamaan visi misi ya, maka perlu kita juga melakukan pembinaan kepada semua pihak baik cabang olahraga maupun di level klub untuk bagaimana tata kelola yang baik dan sebagainya. Dan yang ketiga tentu komunikasi sampaikan Pak Gubernur. Charles ke depannya kita bisa lebih punya peluang lebih besar lagi sih untuk PON 2024. Yang kuat, Bang. Motivasi juga untuk PON kedepannya. Nah, rencananya uang ini akan digunakan untuk apa nih Mas Ade nanti? Kalau ini paling buat usaha aja. Tapi dengan adanya pemberian tali asih ini kita rasa lega sih. Iya, lega lah dari yang rumornya katanya banyak, potongannya yang ternyata cuma sedikit. Lagi? Udah. Menjelang mudik Lebaran ini, Dinas Perhubungan Kota Malang bersama Polresta Malang Kota bakal menyediakan 6 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan. 6 pos pengamanan ini terletak di Mitra 1, Kacuk, Jembatan UB, Simpang Sulfat, Simpang Eksit Tol Madiopuro, dan di Jalan Ahmad Yani. Sementara 1 pos pelayanan terletak di depan Stasiun Kota Baru Kota Malang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang. Ada Muhammad Rifki Edgar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edgar. Baik rekan Firda, baik Tribuners, bahwasanya kami melaporkan bahwa persiapan mudik Lebaran tahun 2022 ini di Kota Malang, Dinas Perhubungan Kota Malang bersama dengan Polresta Malang saat ini sedang akan membangun 7 pos yang nantinya akan dibangun di sejumlah titik yang ada di Kota Malang. Dari 7 pos tersebut, 6 pos diantaranya adalah pos pengamanan dan 1 pos diantaranya adalah pos pelayanan. Dan untuk pos pelayanan ini nantinya akan berfungsi untuk memantau arus
lalu lintas yang ada di Kota Malang selama mudik Lebaran nanti, dan ini nantinya juga akan dilengkapi dengan layar morning ACS yang memantau trafik atau arus kendaraan yang ada di Kota Malang. Dan penentuan lokasi pos pengamanan ini juga menindaklanjuti dengan titik-titik yang nantinya rawan sekali dipadati oleh kendaraan, terutama oleh para pemudik saat Lebaran nanti. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Malang dan juga dengan Polresta Malang Kota melakukan sinergi mulai H-6 sampai H+6 Lebaran nanti untuk menjaga kondusivitas di Kota Malang. Dan perlu diketahui, Kota Malang merupakan salah satu kota wisata yang ada di Jawa Timur, dan diprediksi setelah 2 tahun pemerintah meniadakan mudik karena imbas pandemi, saat ini sudah diperbolehkan untuk mudik kembali, maka tingkat pemudik ini diprediksi akan meningkat, dan oleh sebab itu sejumlah rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan untuk Kota Malang. Salah satunya titik yang paling utama untuk, maksud kami titik yang paling difokuskan adalah di flyover Kadang dan juga di daerah Telogomas di Noyo. 2 titik itu yang nantinya akan diterapkan lalu lintas buka tutup dan koordinasi akan terus dilakukan baik dari itu informasi yang bisa kami sampaikan Kota Malang. Baik, terima kasih rekan Edgar dari Surya Malang atas laporan Anda, dan Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Dishub Kota Malang, Heru Mulyono. Berikut liputannya untuk Anda. Heru, menjelang mudik nanti persiapan dari Dishub Kota Malang seperti apa ini Pak? Apakah menyediakan pos pengamanan kayak seperti tahun kemarin Pak? Oke, terima kasih. Berkaitan dengan mudik Lebaran itu di Lebaran ini adalah yang pertama, Dishub juga akan melakukan pemantauan di beberapa memang tahun ini Dishub tidak mendirikan pos sendiri, berkolaborasi dengan pos yang diniasi oleh rekan-rekan dari kepolisian Polresta Malang yang terdiri dari 1 pos pelayanan dan 6 pos pengamanan, pos PAM. Untuk 1 pos pelayanan insya Allah dilakukan di stasiun Kota Baru. Inilah Dishub kolaborasi di sana. Nah, ini berkaitan dengan pelaksanaan ataupun pengamanan berkaitan dengan mudik dan balik, harus balik. Itu kalau sesuai dengan aturan itu H-6 sampai dengan H+6. Ini yang dilakukan di seluruh kota kabupaten seluruh Indonesia. Oke, Pak, fungsi dari pos layanan dan pos pengamanan itu apa nantinya, Pak? Kalau pos pelayanan ini diharapkan di pos pelayanan nanti itu juga melayani masyarakat yang memerlukan informasi, memerlukan pelayan-pelayan yang biasanya dilakukan di tempat-tempat pelayanan, terutama yang kepolisian maupun kesehatan, yang di hari itu kan tidak aktif. Contohnya ya di pos pelayanan nanti skenario-nya itu juga ada vaksinasi booster tatkala ada para pemudik yang belum melakukan vaksinasi juga disiapkan. Juga di pos pelayanan kalau ada memerlukan pemeriksaan kesehatan. Dari Jatim kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Warga di Dukuh Jaten, Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, digegerkan dengan peristiwa penembakan pada Selasa 19 April. Hal ini mengejutkan warga lantaran penembakan tersebut dilakukan oleh anggota Resmo Polresta Solo menyasar ke anggota Polres Wonogiri. Polisi yang ditangkap diduga berpangkat Bribda
Diduga korban dikira warga sipil yang dilaporkan ke polisi yang sering melakukan pemerasan di hotel kelas Melati. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Agil Tri Setiawan yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Agil. Ya, Frida, kasus penembakan anggota Polri yang mana menimpa oleh Bribka berinisial PS yang merupakan anggota dari Polres Wonogiri terjadi di Desa Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada hari Selasa 19 April 2022 kira pukul Aksi penembakan ini dilakukan karena oknum polisi berinisial PS tersebut masuk dalam golongan komplotan pemerasan yang mana dengan modus operasinya sendiri mengintai orang yang tengah melakukan check-in di sebuah hotel dengan wanita yang bukan pasangan resminya, lalu mereka mendokumentasikan pasangan tersebut melakukan PS ini mereka Kombes Pol Asri Simanjuntak berisikan 5 orang yang mana mereka adalah PS yang merupakan oknum anggota Polri dan kemudian 4 orang lainnya yang merupakan warga sipil berinisial SNJ 22 tahun warga Semarang, RP 43 tahun dan TWA 39 tahun warga Solo serta ES 36 tahun warga Pati. Dalam proses penangkapannya ini sendiri sempat diwarnai tembakan yang dilakukan oleh Resmob Polresta Surakarta. Bahwasanya proses penangkapan ini diawali sebuah laporan dari korban berinisial WP umur 66 tahun warga Pacang Kota Surakarta. Setelah polisi melakukan penyelidikan dan berupaya menangkap komplotan pelaku di kawasan Desa Makam Haji atau tepatnya di kawasan TPU Patimaloyo. Namun saat proses penangkapan 4 orang pelaku yang mengendarai sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia mencoba melakukan perlawanan dan melarikan diri, yang mana menurut Kapolresta sendiri perlawanan pelaku dilakukan dengan cara menabrakkan mobil yang dikendarai oleh pelaku ke arah petugas dari Resmob Polresta Solo yang hendak menangkap mereka. Dari keterangan Kapolresta sendiri bahwasanya polisi telah melakukan tembakan peringatan sebanyak 2 kali, namun tidak dihiraukan oleh para pelaku dan mereka tetap mencoba melarikan diri hingga menabrak 2 orang masyarakat yang tengah melintas sehingga polisi mengambil tindakan tegas dengan cara menembak 2 kali ke arah ban mobil pelaku. Kendati demikian, pelaku masih bisa kabur ke arah Kartosuro dan diketahui mengarah ke Kabupaten Boyolali. Dalam itu 1 orang tersangka berinisial SNJ berhasil diamankan polisi saat proses penangkapan, sementara oknum polisi yang terlibat mengalami luka tembak dan dilarikan oleh teman-temannya di salah satu rumah sakit di Kabupaten Boyolali. Setelah mendapatkan perawatan, pelaku yang merupakan oknum polisi ini ditinggal oleh teman-temannya sehingga pihak rumah sakit berkoordinasi dengan Polres setempat dan melakukan penangkapan terhadap oknum polisi berinisial PS tersebut. Sementara itu untuk 3 orang lainnya hari Rabu pukul 4 tadi, yang mana ketika pelaku berinisial RP, TWA dan ES ditangkap di kawasan Kopeng, Kabupaten Semarang. Dari hasil penangkapan ini, keempat orang yang
ditangkap, kini sudah diamankan di rutan Mapolresta Surakarta, sementara satu orang yang masih mengalami luka masih mendapat perawatan di rumah sakit yang ada di Kota Solo. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan satu unit mobil yang digunakan oleh para pelaku untuk melarikan diri, satu pucuk senjata kita, uang tunai sejumlah 830.000, handphone dan sejumlah alat bukti lainnya. Dari keterangan Kapolresta juga menjelaskan pemerintahan pelaku ini sudah melakukan aksi pemerasan dengan modus serupa sebanyak beberapa kali di kawasan Boyolali, Karanganyar, Klaten maupun Kota Solo. Firda. Terima kasih rekan dari Tribun Solo atas selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Petugas rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Rantau melaksanakan razia mendadak seluruh blok hunian warga binaan pada Rabu 20 April. Razia yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Rantau Andi Hashim dan seluruh petugas di backup oleh personil Kodim 1010 Rantau. Kepala Rutan Kelas 2B Rantau Andi Hashim mengatakan giat razia ini dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Stanislaus Sini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Stin. Baik rekan Vira dan Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan giat penggeledahan secara mendadak yang dilakukan oleh petugas rutan kelas 2 Rantau dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Bapak Andi Hashim melibatkan jajaran dari TNI Kodim 1010 Tapin. Nah, razia yang dilaksanakan secara mendadak ini adalah bentuk menindaklanjuti instruksi dari Kemenkumham terkait dengan Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58. Jadi menjelang Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 ini memang ada instruksi khusus untuk semua UPT yang atau lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia melakukan razia atau sidak secara mendadak kepada seluruh tahanan atau blok hunian yang ada di Rantau, sehingga menindaklanjuti itu Kepala Rutan Kelas 2B Rantau bersama anggotanya langsung melakukan razia bersama dengan rekan-rekan dari TNI, dan hasil yang didapat memang tidak ada hal-hal yang begitu mencolok seperti HP dan juga jenis benda tajam lainnya. Hanya yang ditemukan itu kabel listrik, lalu ada alat cukur, lalu ada beberapa botol parfum yang memang tidak cukup bukan merupakan atau bukan tergolong hal-hal yang bisa menimbulkan kekacauan di dalam. Oleh karena itu hanya ada semacam kabel listrik yang diamankan, karena kabel ini juga turut diamankan karena berdasarkan pengalaman ini ada satu rutan juga yang pernah terbakar karena adanya kabel listrik, sehingga memang diamankan. Dan juga selain itu informasi yang kami dapat, razia mendadak ini memang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan atau pengamanan terhadap warga binaan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi informasi juga yang kami dapatkan bahwa giat razia ini akan terus dilakukan sehingga kepada para petugas juga dilibatkan semua, baik dari TNI maupun dari Polri. Lalu melibatkan pihak luar ini, informasi yang kami himpun juga ini adalah bentuk sinergitas antara lembaga pemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Tapin bekerja sama dengan TNI Polri maupun dari dinas terkait dan juga pemerintah Kabupaten Tapin.
Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Stein dari Banjarmasin Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Kepala Rutan Kelas 2 Birantau Andi Hashim. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini adalah dalam rangka Hari Bakti Masyarakat. Hari Bakti Masyarakat yang ke-57, jadi untuk 58 ya, Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58. Salah satu rangkaian acara dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-58 adalah razia gabungan yang dilaksanakan oleh jadi seluruh UPT pemasyarakatan yang ada di Indonesia melaksanakan kegiatan penggeledahan serentak terhadap kamar hunian di lapas dan rutan seluruh Indonesia. Khusus di rutan Rantau ini apa aja untuk hasil dari razia malam ini? Untuk hasil razia yang dilaksanakan di rutan Rantau bisa kita lihat sendiri. Ini HP siapa? Tribuners, informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.